moms, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Finally, setelah 6 bulan lebih kayaknya ya, setelah 6 bulan vakum, aku bisa buat video lagi buat ngelanjutin video bayi alergi sebelumnya sesuai janji aku di video terakhir. By the way, aku mau ngucapin thank you so much. Terima kasih buat moms-moms di rumah yang udah nonton video aku. Terima kasih juga banyak banget komentar di kolom video aku yang terakhir. Ada yang sharing, ada yang nanya. Pokoknya banyak yang komen, aku gak nyangka banget ternyata sebanyak itu yang ngalamin kejadian sama seperti aku. Terus ada beberapa juga yang DM aku nanyain video kelanjutannya gimana. Nah, hari ini akhirnya aku ada waktu, moms, buat ngelanjutinnya. Nah, sesuai janji aku di video terakhir, di video kali ini aku akan bahas tentang rekomendasi merek susu sesuai dengan tingkatan alerginya. Dan juga nanti aku bakal update sedikit tentang kondisi baby aku yang alergi sekarang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan nyalain tombol lonceng supaya kamu tahu kalau aku update video baru. Nah, buat moms yang belum nonton video pertama aku, sebelum nonton video ini, lebih baik klik video pertama aku supaya lebih nyambung gitu. Karena di video sebelumnya aku sudah bahas tentang gejala, apa itu alergi, terus sekilas tentang susu yang aku gunakan. Nah, untuk video kali ini aku akan memberikan merek-merek apa sajalah berdasarkan dengan tahapan alerginya. Yang pertama adalah bayi dengan alergi ringan. Nah, tapi nggak selalu bayi dengan alergi nih yang mengkonsumsi susu-susu ini. Karena biasanya ketika bayi kita mengalami gangguan pencernaan seperti diare, jika kita konsultasi ke DSA sering merekomendasikan jenis susu ini, yaitu susu dengan terhidrolisa parsial. Susu yang protein susu sapinya itu sudah dipecah secara sebagian. Nah, di sini aku punya 5 merek yang terkenal dan banyak di pasaran. Yang pertama itu ada Nutrilon Royal Prosineo. Nah, gambarnya kayak gini. Aku akan insert juga perkiraan harganya di e-commerce supaya moms di rumah ada gambaran. Nah, yang kedua itu adalah yang aku gunakan juga pada saat bayiku alergi awal, itu adalah Morinaga BMT PHP. Atau kalau yang versi anaknya juga ada Morinaga Chill Kit yang PHP. Yang ketiga juga aku gunakan waktu di awal anak aku alergi, yaitu Enfamil Gentle Care. Nah, yang udah nonton video sebelumnya tuh udah tahu bentukan Enfamil. Nanti aku tampilkan lagi gambarnya dan harganya ya. Nah, terus selanjutnya ada SGM Explore PH Pro. Nah, ini juga sama ya, parsial juga. Yang kelima, Nestle Non PH Pro. Nah, intinya moms, kalau diperhatikan dari 5 yang aku sebutkan tadi, semua pasti ada membawa embel-embel PHP atau PH. Nah, itu untuk menandakan bahwa susu tersebut adalah susu terhidrolisa parsial. Jadi mudah banget sebenarnya untuk moms mendeteksi susu ini parsial atau yang biasa ya. Hanya cukup 2,000 years later. Hanya cukup bunda baca aja dari merek labelnya. Dan itu sangat familiar sekali dan banyak ditemukan. Masuk ke tingkatan alergi yang kedua, yaitu tingkatan sedang. Susu yang direkomendasikan adalah susu yang terhidrolisa ekstensif atau susu yang protein susu sapinya sudah dipecah secara keseluruhan menjadi partikel yang kecil banget. Sehingga diharapkan sangat mudah untuk diserap di usus pencernaan bayi. Nah, mereknya apa aja? Nggak banyak ya, Mams. Yang pertama itu ada Nutramigen LGG. Itu juga yang sudah aku gunakan baby aku waktu itu, ada di video pertama. Terus yang kedua juga ada Pregistimil. Dua-duanya ini keluaran dari Mead Johnson. Jadi harganya tuh nggak jauh beda. Yang ketiga itu ada Nutria Baby Pepti Junior. Nah, ini juga aku tuh belakangan taunya. Jadi
setelah baca-baca lebih dalam tentang alergi, ternyata aku baru tahu nih kalau si Nutria Baby Pepti Junior ini adalah termasuk kategori susu terhidrolisa ekstensif. Dan ini bisa jadi solusi loh Mams, karena susu ini tuh jauh lebih murah dibandingkan dua susu yang aku sebutkan sebelumnya dari Mead Johnson itu. Mungkin Mams di sini yang anaknya masuk ke alergi sedang, mungkin bisa dicek atau dicoba susu ini karena sama-sama ekstensif, namun harganya itu cukup ramah di kantong. Nah, yang terakhir untuk bayi yang alergi tinggi seperti baby aku, si Al, akhirnya baby aku menggunakan susu yang berbasis asam amino, susu tanpa protein, susu sapi sama sekali. Jadi ini ternyata bayi-bayi yang ada di tingkatan alergi ini tuh sama sekali ya nggak bisa menerima susu sapi. Seperti anak aku tidak bisa sama sekali menerima susu sapi. Nah, rekomendasi susunya itu yang ada di Indonesia itu hanya 2 yang aku searching berkali-kali ke banyak-banyak sumber, tuh hanya ada 2, yaitu Puramino keluaran Mead Johnson lagi. Puramino ini harganya paling mahal ya, kayaknya sekitar 500.000 sekaleng. Dan yang kedua itu dari Nutrisia, yaitu Neocat LCP. Nanti aku akan kasih gambarnya, tapi aku punya kalau Neocat LCP ini di lemari aku. Wait, nah, seperti ini. Ini keluaran dari Nutrisia. Ini berbasis asam amino. Nah, di Indonesia ini hanya ada 2 nih, si Puramino dan ini. Dan ini kisaran harganya masih lebih murah dibanding si Puramino. Puramino tadi aku udah sebutin sekitar 4,5 atau 500.000, sedangkan ini di harga 360.000 sampai 350.000 sampai dengan 400.000. Untuk ukuran yang paling kecil 400 gram kayak gini. Ini masih baru. Nah, masih baru beli. Nyetok sekarang. Nah, Mams, sekaligus aku juga mengupdate kondisi baby aku dari video terakhir. Nah, dari video terakhir itu kan aku terakhir menggunakan itu Nutramigen LGG yang aku bilang sudah 3 hari. Dan ternyata bener kan, di 10 hari, di 10 hari pemakaian itu gejala alergi anak aku itu balik lagi, terutama si ruam dan bentolnya itu malah muncul makin besar dibanding awal banget anak aku alergi. Itu yang paling jelas banget, bentol-bentol di kepala itu gede-gede banget, di wajah, di badan sedikit, tapi emang yang paling parah tuh bagian wajah, bagian kepala. Nah, terus kalau untuk gejala ngeden sama kentutnya emang berkurang setelah pakai Nutramigen itu, tapi itu tetap anak aku masih rewel, masih malam itu kayak ya tidurnya nggak tenang, dan yang jelas banget terlihat itu ya ruam dan bentol-bentol itu yang malah makin parah gitu, serem aku juga. Nangis, ya bagus, naikin lagi nadanya. Lah, kok turun? Oke, ada gasnya. Naikin lagi. Mantap. Gue ngelihatnya. Nah, akhirnya dari 10 hari pakai Nutramigen itu, aku nggak balik lagi ke DSA, aku langsung order si Neocat LCP ini. Karena kan sebelumnya juga aku udah diwanti-wanti sama DSA-nya, kalau Nutramigen itu nggak cocok, ya terpaksa gantinya pakai ini. Akhirnya waktu itu untuk pertama kalinya aku beli karena keadaan darurat di Halodoc. Ya jelas kalau Halodoc itu selalu lebih mahal dibandingkan di e-commerce. Di Halodoc tuh aku beli seharga 450.000 kalau nggak salah ya, untuk 1 kalengnya itu. Dan bener guys, setelah udah pakai ini, gejalanya, bentolnya, ngedennya yang masih ada meskipun sedikit, dan kentutnya itu dari anak aku hilang total dalam 24 jam penggunaan LCP ini. Ini tuh bagaikan penyelamat aku
aku. Minum ini 24 jam itu langsung membaik. By the way juga si Neocat LCP ini mengklaim bahwa produk susu dia itu tidak hanya sekedar susu atau alternatif susu untuk bayi alergi, namun dia mengklaim bahwa di kandungannya ini juga membantu memperbaiki kondisi usus si baby sehingga di kemudian hari alerginya itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Jadi sebagai susu dan juga sebagai kayak pengobatan gitu sih yang aku baca ya. Akhirnya setelah aku kontrol lagi ke DSA dan aku ceritakan tadi ternyata dia nggak cocok sama Turambigen dan Gantini, dari DSA-nya di approve dan disarankan untuk meminum Neocat LCP ini selama 1 tahun. Karena di sini usianya untuk 0 sampai 12 bulan, guys. Di sini tuh jelas banget ya bacaannya bahwa formula bayi untuk keperluan medis khusus berbasis asam amino alergi protein. Susu sapi usia 0 sampai 12 bulan. Harus dengan resep dokter, tapi kenyataannya sih kita bisa beli ini di e-commerce secara bebas ya. Tapi yang pastiin e-commerce yang kalian beli itu bener-bener menjual susu yang original. By the way, sekarang usia baby aku itu sudah menginjak 9 bulan, baru aja dia 9 bulan. Dan setelah minum Neocat itu sama sekali nggak pernah ada alergi yang muncul atau gejala apapun. Baby aku sudah mulai empati. Nah, di situ tuh agak sedikit memilah-milah, tapi salah satu DSA juga merekomendasikan aku untuk membiasakan untuk pelan-pelan mengenalkan protein sapi pada empasinya. Sambil bener-bener diperhatiin nih. Di usia kemarin 7 bulan, aku mulai mengenalkan butter pada empasinya dia. Tapi emang bener-bener aku pantau setelah pemberian itu apakah ada alergi atau tidak. Dan alhamdulillah untuk butter yang aku pakai tuh merek Ancor, tidak ada menimbulkan alergi sama sekali. Nah, sampai saat ini aku sedang proses bertahap mengenalkan protein susu sapi dalam empasinya, tapi benar-benar sedikit-sedikit. Dan ini juga aku saran dari DSA ya moms, bukan inisiatif aku sendiri. Makanya aku selalu menyarankan untuk moms-moms yang DM Instagram aku selalu memberikan masukan untuk jangan lupa konsultasi ke DSA-nya, karena DSA itu yang lebih kompeten ya dibanding kita. Oke moms, thank you so much sudah nonton video aku ini. Seperti biasa, kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa share di kolom komentar, kita bisa discuss di sana, atau mungkin moms mau request video apa lagi selanjutnya, mungkin tips and trick cara mempersiapkan empasi untuk baby alergi atau apapun itu, insya Allah aku akan aktif lagi bikin videonya, karena sekarang udah lumayan lah senggang waktunya. Thank you so much sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya kamu tahu kalau aku upload video berikutnya. Thank you so much. Bye.